Berawal dari sebuah mimpi dan harapan, Kalam TV hadir pada tahun 2016 sebagai channel di platform YouTube untuk mensyiarkan Islam seluas-luasnya dengan tayangan-tayangan yang menarik, inspiratif, dan juga penuh dengan nilai hal-hal edukasi. Kami membangun ini dengan kerja keras dan komitmen bersama dengan para pemuda yang juga memiliki kesadaran yang sama tentang kewajiban berdakwah. Kualitas yang tampil di layar kaca merupakan bentuk keseriusan kami dalam bekerja dan bertumbuh guna untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat muslim. Secara konsisten kami menyajikan tayangan seputar dunia Islam yang diantaranya diskusi keislaman, berita tentang dunia Islam, dan kajian keislaman secara live untuk membantu kaum muslimin yang berhalangan hadir secara langsung untuk menyimak kajian di masjid-masjid yang mulia. Kini, dengan mudah masyarakat muslim dimanapun mereka berada bisa melakukan tholabul ilmi hanya dengan menekan satu tombol dalam gadgetnya. Kurang lebih ada 20 tayangan live streaming dalam sepekan yang akan membantu masyarakat muslim Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya menyaksikan kajian dengan mudah dan menyenangkan di channel YouTube Kalam TV. Langkah ini kami ambil sebagai upaya untuk memberikan kontribusi tayangan-tayangan yang bernilai positif di jagat maya Indonesia khususnya. Dengan ini semua, kami menyadari bahwa tidak ada dakwah tanpa tantangan. Pada tahun 2019, kami mengalami tantangan dalam berdakwah di platform YouTube ini. Channel yang sudah kami bangun dengan setidaknya sudah dinikmati oleh 40-70 ribu subscriber dengan pertumbuhan 1000 subscriber per harinya dan jutaan kali tayang, harus kami ikhlaskan karena terkena hack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap pihak YouTube bisa membantu kami, akan tetapi kami sadar jika Allah sedang mengajarkan kepada kami tentang arti sabar dan terus berjuang. Setelah hal tersebut terjadi, tidak memutuskan semangat kami untuk mensyiarkan Islam. Kami bangun kembali channel Kalam TV ini dan sampai saat ini telah dinikmati oleh 33.000 subscriber dan diputar sebanyak 2 juta kali. Kami pun memutuskan untuk tidak memonetize channel kami agar masyarakat muslim Indonesia bisa merasa nyaman menyaksikan tayangan di Kalam TV tanpa harus diselingi oleh iklan. Keikhlasan dan kecerdasan adalah kunci bagi kami untuk bisa memberikan tayangan yang berkualitas untuk umat muslim di seluruh dunia. Alhamdulillah, berkat dukungan dari umat, Kalam TV bisa terus berkembang dan bertumbuh agar menjadi mercusuar tayangan keislaman di Indonesia yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun, dan dengan bimbingan langsung dari Kiai Haji Didin Habiduddin selaku pembina, kami merasa terjaga sekaligus yakin dalam melangkah dalam mengeluarkan konten-konten edukatif, inspiratif, dan akurat. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung Kalam TV dengan cara mengkoreksi saat terjadi kesalahan, memberikan ide terbaik, dan mendukung tumbuh kembangnya Kalam TV baik secara material dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Subki Al-Buguri mengajak semua, khususnya warga Bogor ya, untuk menyaksikan Kalam TV. Insya Allah memberi manfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di acara Syiar Dakwah Semarak Ramadan. Siarkan Ramadanmu di Kalam TV yang insya Allah akan menemani sahabat filah di rumah selama bulan Ramadan. Saksikan nih ba'da subuh di Kalam TV. Oke? Sekarang kita bersama Ustadz Hafiz Taqwa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, tanpa panjang halam, langsung saja kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Hafiz Taqwa nih mengenai wasiat. Nah, wasiat Nabi kepada para sahabatnya. Kepada siapa dan apa wasiatnya ya? Oke, langsung aja kita saksikan atau kita dengarkan tausiah dari Ustadz Hafiz Taqwa. Tafadhol Ustadz. Baik. Syukran ya akhi. Ahwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli khairi wal wafa. Amma ba'd. Sahabat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada para sahabatnya. Insyaallah ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas wasiat Nabi kepada sahabat yang ia cintai. Ya, insyaallah. Tentu yang namanya sahabat itu pasti Rasul cinta kepadanya. Nah, tapi sahabat ini itu mendapatkan pengakuan langsung dari Nabi. Jadi Nabi langsung bilang kalau dia cinta kepadanya. Masya Allah. Ya, disayangi Nabi itu ya, Masya Nabi. Ya, sahabat tersebut adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi dalam suatu riwayat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ya wallahi inni la uhibbuka. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, ya demi Allah, sungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Masya Allah. Langsung dapat pengakuan langsung dari Nabi dengan menyebut nama Allah juga ya. Nama Allah, Masya Allah nih betapa bahagianya Mu'adz ya. Iya betul. Ya langsung dapat ya pengakuan kalau Nabi itu cinta sama Mu'adz ini. Nah, jadi memang Mu'adz ini ya salah satu pemuda yang disukai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat itu ya dalam hadisnya tentang wasiat ini, Mu'adz itu mau safar, mau bepergian. Ya, arada safar, ya mau pergi. Ya, faqala, ya. Kemudian Mu'adz ini ya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku. Ya, jadi ya wajarlah kita juga kan kalau kita mau safar, mau pergi, pasti kita minta wejangan kan? Ya betul. Ya minta nasihat kepada orang tua kita gitu atau kepada guru kita ya. Kalau kita mau ke luar negeri belajar di sana, kita mau safar, ya hal yang lumrah lah. Ya, ya. betul. Jadi saat itu Mu'adz mau safar lah, ya tidak diketahui mau kemananya. Jadi mau safar. Dia minta wasiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, "U'budillaha wa la tusyrik bihi syai'an." Ya, sembahlah Allah dan jangan sekali-sekali engkau menyekutukannya dengan yang lainnya. Ya, jadi hal yang pertama kalau kita lihat ya, kalau kita fahami ini, hal yang pertama yang ditanamkan ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada Mu'adz ini adalah tauhidnya. Tauhid, jangan meninggalkan Allah ya. Iya. Ya, jadi kita harus selalu menyembah Allah. Karena bisa jadi di perjalanan iman kita goyah. Betul. Bisa jadi kan ini mau safar kan. Ya maka Rasul berpesan ya budillah, ya sembahlah Allah. Kita nggak tahu nanti di safar ada saja mungkin ya iman kita lagi lemah. Betul. Nah, akhirnya kita minta sama selain Allah. Entah mungkin kita malah pakai jimat lah atau minta ke dukun. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi ini wasiat yang pertama ya. Kita ya bertauhid menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kata Mu'adz, ya, kala Mu'adz, "Ya Rasulullah, zidni." Wahai Rasulullah,
tambahkan lagi. Wah, masih muda saya. Iya, masih muda ya. Karena ngerasa kurang ini. Kurang, benar. Masa cuma itu saja? Itu mah saya juga sudah tahu ya, Rasulullah gitu kan. Ya, kita juga tahu kan, kita harus ya menyembah Allah. Jadi tambah lagi ini salah satu tanda bahwasannya memang para sahabat itu suka sekali yang namanya ilmu. Betul. Ya, ada berambisi ya. Memang menuntut ilmu tuh jadi sebuah hobi-hobi. Iya, bisa dibilang. Ya keharusan sebenarnya. Iya, keharusan yang orang saling berlomba-lomba kan. Apalagi nih Rasul yang langsung ngomong ya. Zidni, tambahkan lagi. Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza asa'ta fa ahsin." Nah, maksudnya adalah jika kamu berbuat buruk, maka iringilah dengan perbuatan baik. Nah, jadi contoh misalkan ya kita dalam safar, mungkin kita marah, terus kita mencaci maki orang, gitu ya. Kita ngomong-ngomong kasar, nah maka kita langsung beristighfar. Kita iringi dengan perbuatan baik kita berzikir, minta ampun sama Allah, sholat, ya, langsung duha dan sebagainya. Ya, minta tolong sama. Jadi kita langsung nggak nunggu-nunggu lama. Ya, karena kita sadar, wah ini perbuatan yang buruk. Maka kita harus iringi dengan kebaikan, perbuatan baik. Nah, ini bisa kita ya lakukan, kita amalkan di bulan puasa ini. Oh, relate ya. Iya, itu sangat relate. Ya kita kan nggak tahu yang namanya lagi puasa perut lapar. Iya. Pasti kadang marah bawakan emosi. Bawanya emosi gitu kan. Emosi kayak entah mungkin kita kesenggol lah atau mungkin kita diserobot antriannya lah. Itu sudah sering banget. Panas-panas kena macet. Iya, kena macet. Nah, dan sebagainya. Gitu. Ya, atau mungkin lampu merahnya lama banget. Ya. Kita naik motor kepanasan. Nah, jadi kan itu. Ya, kita bisa relate dengan wasiat Nabi. Kalau kita memang berbuat buruk, kita nggak sengaja mungkin ya menyakiti hati orang lain, maka kita langsung istighfar. Ya, kita iringi dengan perbuatan baik kita. Ya, itu. Selanjutnya, ya kata Muaz, ini masih belum puas nih Muaz nih. Ya Rasulullah, zid nih. Tambahin lagi. Ya. Masih kurang nih, Masya Allah. Semangat sekali Muaz ini adalah anak muda. Gelora muda. Masya Allah. Terus kata Rasulullah, istaqim ya wal tuhassin khuluqaka. Ya, istaqim wal tuhassin khuluqaka. Ya, jadi beristiqomahlah dan perbaiki akhlakmu. Jadi kita harus ya beristiqomah. Ya, terus-menerus melakukan apa yang kita lakukan dalam hal kebaikan. Walaupun itu sedikit, apalagi di bulan puasa. Ya. Walaupun kita hanya sholat duha 2 rakaat, tapi kalau seandainya continue terus-menerus kita istiqomah, itu insya Allah dapat pahala banyak, bro. Iya, betul. Ya, karena ya di hadis yang lain disebutkan, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi amal perbuatan kebaikan ya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang dilakukan secara kontinu. Terus menerus. Wa in qalla. Walaupun itu sedikit. Tapi terus menerus. Ya. Atau misalkan kita sedekah subuh misalkan. Ya, sedekah subuh. 2.000 saja. Ya. Kan kecil itu. Kecil. Iya, kecil banget 2.000 kecil. Tapi kalau kita terus menerus continue, wah itu Masya Allah pahalanya besar. Apalagi kita lakukan di bulan Ramadan. Pada subuh lagi. Pada subuh. Itu dahsyat sekali ya. Atau kita bisa juga bagi-bagi takjil ya, bagi-bagi untuk berbuka puasa. Berbuka. Ya, kita kasih teman kita, misalkan kita lihat wah dia belum ada bukaan nih, belum ada makanan. Maka bisa kita tawarkan kurma, air putih, nggak masalah. Saling berbagi. Saling berbagi. Nah ini momen yang bagusnya di bulan Ramadan ini ya. Kita saling berbagi ini. Walaupun cuma sedikit, tapi kalau terus menerus dilakukan, maka insya Allah itu menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ya ini wasiat ini bisa kita amalkan, kita praktekkan di bulan yang suci ini. Bulan Ramadan. Ya di bulan Ramadan. Ya, insya Allah.
pas banget nih buat sahabat Villa di rumah yang sedang menyaksikan tayangan live Kalam TV saat ini. Nah, tadi apa yang telah dinasihati oleh Ustadz Hafiz Taqwa bisa kita amalkan Ustadz ya. Kalau misalnya kita tuh harus bertauhid walaupun kita lagi safar. Iya. Nah, terus udah gitu harus terus memperbaiki diri jika kita berbuat jahat atau berbuat kurang baik lah. Iya, langsung kita iringi dengan kebaikan. Dengan kebaikan dan istiqomah ya. Iya. Wah, Masya Allah tuh tadi wasiat dari Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Iya, Mu'adz bin Wah, Jabal. Masya Allah. Mudah-mudahan tadi apa yang tadi sampaikan Ustadz itu bisa kita amalkan. Nah, saat pertanyaannya gini Ustadz. Banyak anak muda lagi nih Ustadz. Karena relate sama zaman sekarang ya. Karena zaman sekarang tuh anak-anak mudanya gampang senggol bacok kalau kalau bisa dibilang tuh senggol bacok Ustadz. Jadi kalau misalnya senggol dikit langsung emosi, marah-marah. Nah, ini gimana Ustadz? Karena di setiap tongkrongan atau lingkungan atau misalkan mabar bareng nih, tempat mabar bareng tuh kadang omongan, perilaku tuh kadang suka bercanda kelewatan ataupun keterlaluan. Nah, itu gimana Ustadz? Cara mengimbanginya ketika diiringi dengan hal baik ketika kita berbuat jahat. Iya. Jadi memang itu hal yang tidak bisa kita hindari ya. Ya, apalagi kalau kita nongkrong sama teman-teman kan ada aja ya teman-teman kita yang omongannya ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Kebun binatang disebut semua ya. Ya. Apalagi itu sambil menunggu buka puasa. Wah, itu mabar bareng ya. Justru ini yang apa ya, harusnya kita khawatirkan. Karena hal tersebut itu bisa merusak pahala puasa. Ya, kita sudah menahan dahaga, lapar, ya, haus, tapi malah kita rusak di akhir-akhir menjelang buka puasa. Aduh, sayang banget sekali, sayang banget. Iya. Apalagi kan kalau kita lihat tadi wasiat terakhir kan wal tuhassin khuluqaka. Jadi kita harus perbaiki akhlak kita, adab kita. Ya. Apakah kita bisa menjaga lisan kita atau tidak? Ya. Jadi ketika kita sudah tahu nih wasiat dari Nabi ini, ya kalau kita dengar teman kita ya berkata kasar atau mungkin justru malah mencaci maki teman kita yang nggak bener mainnya gitu ya. Biasanya gitu Atau kalau nyubi gitu kan. Ya, kalah mulu mau mabar ya karena dia beban lah gitu kan. Nah, kita dicaci maki, diejekin gitu kan. Nah, itu kan bisa merusak pahala. Nah, maka kita bagi teman-teman yang mendengar ya wasiat ini bisa kita amalkan, bisa kita peringati. Hati-hati. Ini kita mau buka puasa nih, jangan sampai ente pahalanya nggak sempurna. Iya, sayang banget. Sayang banget. Nah, maka kita sebagai teman yang baik, kita ingatkan kepada teman-teman tongkrongan kita, ya mabar boleh-boleh saja, tapi dijaga lisannya, jaga adabnya. Ya, jangan sampai pahala kita rusak. Ya di last minute. Sayang banget. Sayang banget. Betul. Ya, jadi ketika ada teman kita mungkin keceplosan kata kasar, kita ingatkan istighfar. Istighfar saat itu juga. Astagfirullah. Ya, atau sambil main nggak apa zikir. Ya astagfirullahaladzim, kalah lagi. Ayo kita main lagi. Ya Allah, bismillah. Penyemangat istighfar. Tapi ingat, ya alangkah baiknya jangan keterusan mainnya. Bolehlah segame begitu udah langsung tadarusan. Rugi sebenarnya rugi dari teman-teman ya. Kalian hanya wasting time ya. Bukannya berdoa nih pas mau buka puasa ya, minta ampun sama Allah, doa yang terbaik, malah kalian main game. Ya. Main game boleh-boleh saja, tapi jangan sampai ya kelewatan. Jangan sampai bablas ya. Cukup hanya sekali atau 2 kali sudah. Ya, itu kan sekali main game taruhlah 10 menit, ya kan? Iya. Iya, 10 menit 15 menit kan. Ya sudah 2 kali main udah setengah jam selesai. Selanjutnya langsung entah mungkin dengerin kajian atau mungkin tadarusan sambil menunggu buka puasa. Nah, ini yang apa ya? Yang jarang sekali kita lihat di tongkrongan. Ya, tadarus bareng tuh jarang. Jarang. Ada malah ngobrol-ngobrol gibah jadinya. Nah, ini rusak lagi pahalanya. Beda lagi ya. Rusak lagi pahalanya ini. Malah kita ngomongin orang. Nah, coba kita bikin komunitas yang positif. Tongkrongan yang positif kepada sahabat-sahabat Fillah. Ya, sahabat-sahabat yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, ya diharapkan di bulan puasa ini mari kita amalkan ya wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ini. Yang pertama, kita jaga ketauhidan kita, jangan sampai di bulan puasa ini kita malah ikut-ikutan cek khodam.
Ya, Cek hodam. cek hodam. Ya, kita malah percaya kepada zodiak. Betul. Nah, ini malah jatuh kepada kesyirikan. Nauzubillah. Nauzubillahi min zalik. Ini apa ya, praktek dukun yang tanpa kita sadari, atau praktek ramal yang tanpa kita sadari. Iya, Kita betul. tanya ke tukang ramal, terus dia jawab, ya ini kita sudah jatuh ke dalam kesyirikan ini. Apalagi kalau kita percaya ya. Betul. Nah, terus yang kedua, ya jangan sampai perbuatan buruk kita itu bisa merusak pahala puasa kita. Ya, kalau tanpa sengaja kita lakukan, maka kita iringi dengan perbuatan baik. Kita beristighfar pada Allah, kita minta ampun sama Allah, atau kita tingkatkan amal kebaikan kita. Ya, misalnya kita kasih punishment. Oh, Betul. kalau seandainya saya ngomong kasar, saya harus baca Quran 5 halaman. Masya Allah itu ya. Iya, kayaknya nggak ada yang kayak gitu ya. Nah, mudah-mudahan ada setelah tayangan ini. Iya, Masya sudah Allah. ada. Itu bisa kita punishment diri kita. Betul. Kan kalau orang-orang kalau dia ngomong kasar, kadang ngasih uang apa kita kayak nabung gitu Nah, kan. betul, punishment-nya punishment-nya ya. gitu. Nah, tapi ini kita ganti punishment dengan perbuatan baik ya. Entah mungkin kalau kita nggak sengaja mungkin gibain orang atau nyaci maki, ya kita tambah duha harus 4 rakaat. Atau 6 rakaat. Nah, itu gitu lebih baik, Ustaz. Lebih baik. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ya, wasiat Nabi yang terakhir adalah istiqamah di jalan Allah. Ya, kita harus melakukan secara kontinu terus-menerus walaupun sedikit. Ya. Maka bagi teman-teman di bulan puasa ini yang mungkin ya jarang sedekah, ya jarang tadarusan, ya maka dimulai dari sekarang. Nggak apa-apa, cuma 1 halaman nggak apa-apa. Atau 1 baris, 1 baris itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Dan terakhir wal tuhassin khuluqaka, dan kita perbaiki akhlak kita. Ya, jangan sampai ya akhlak kita nggak ada improve-nya. Ya, tetap aja kita ya seperti yang tahun lalu ya. Nggak malah makin nggak beradab nanti kita ya. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan ya. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita coba ya pelan-pelan untuk mengamalkan wasiat Nabi kepada Muadz bin Jabal ini. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Waduh, tadi masukan dan nasihatnya tuh jelek banget nih buat kita yang masih sering nongkrong, mabar ya. Aduh, itu mulai dikurangi lah ya perbuatan-perbuatan ataupun lisan-lisan yang kurang baik. Nah, kita iringi dengan beristighfar, perbuatan baik dan akhlak, tentunya ya akhlak yang baik. Nah, Ustaz, mungkin ada ucapan ataupun pesan-pesan terakhir Ustaz, untuk di akhir Ramadan ini nih Ustaz, untuk teman-teman ataupun sahabat Villa kita di rumah yang sedang nonton online. Jadikan Ramadan tahun ini itu lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita bisa menemuinya atau tidak. Gitu. Masya Allah. Nah, itu apa yang tadi disampaikan sama Ustadz bisa kita cerna, bisa kita amalkan untuk kebaikan kita di hari selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian nih dari kita selaku MC, saya Laudi Lamisabudi dan Ustadz Hafiz Taqwa mengucapkan terima kasih untuk sahabat Villa di rumah yang sedang nonton online nih. Mudah-mudahan tontonan-tontonan selama Ramadan ini bisa membuat kalian semua terus beramal baik, terus berbuat baik, dan juga mendapatkan pahala yang diberkahi atau diridai sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk sekian mungkin cukup Ustaz. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara-acara berikutnya bersama saya Laudi Lamisabudi dan Ustaz Hafiz Taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hussein Gaza. Senang sekali saya bisa berkolaborasi hari ini dengan Kalam TV, Kajian Kepalestinaan. Buat teman-teman kalian yang nonton video ini, ada 3 tugas kalian. Pertama, ya kalian like, share video ini agar menjangkau lebih banyak penonton. Kedua, kita support. Ini adalah media Muslim yang selama ini jarang tampil karena jarang disupport, jarang apresiasi. Untuk mengcounter, untuk menyimbangkan konten-konten sampah yang banyak berseliweran di media sosial. Ini momen kita untuk menjadi ladang dakwah kita, ladang perjuangan kita.
bahwa media Islam harus disupport oleh umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Maka dari itu teman-teman silakan di like, di subscribe Kalam TV dan di share seluas-luasnya agar bisa ya menjadi lentera dan menjadi inspirasi buat umat Islam. Karena kontennya bagus banget, banyak kajian-kajian yang penting banget untuk kalian ikuti. Insya Allah Ta'ala juga bernilai ibadah untuk kita semua. Kalam TV sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fah, kok kamu bisa sih dapat info kajian terus? Ini loh, aku tuh dapat info kajian terbaik setiap harinya dari Kalam TV, Kak. Oh ya, aku juga mau join dong. Gimana caranya? Nah, dulu tuh kan aku nge-save nomor Kalam TV kan, terus dikirim deh info kajian setiap harinya. Gitu. Tapi Kak, sekarang lagi ada kendala di Bennett, jadinya pindah di saluran deh. Tapi lebih simpel loh. Saluran WhatsApp? Iya. Wah, gimana mau dong? Kakak buka lagi deh story aku. Iya. Terus? Nah, terus diklik deh. Nah, udah ada kan channelnya? Wah, iya. Iya, tinggal di follow. Wah, banyak banget info kajiannya. Iya, banyak banget, Kak. Tapi nggak cuma kajian aja. Kadang ada juga suka video pendek, terus ada nasihat-nasihat. Pokoknya banyak banget deh. Masya Allah, ih menarik banget. Ini ada influencer-influencer juga ustadznya, Masya Allah. Ih, menarik banget. Aku langsung follow ah.